Di saat Amerika Serikat diam-diam mengubah aturan keterlibatan militernya, memberi pasukannya ruang untuk bertindak lebih agresif, Iran tidak mundur. Mereka justru melangkah maju dan berkata sesuatu yang terdengar hampir seperti undangan. Mendekatlah, bukan ancaman biasa, bukan peringatan diplomatik, tapi sebuah tantangan terbuka. Iran mengklaim mereka sudah menunggu momen ini selama puluhan tahun, mempersiapkan perang yang tidak akan dimainkan dengan aturan konvensional, karena bagi mereka jika pasukan Amerika benar-benar masuk, itu bukan awal dari invasi, itu justru awal dari jebakan. Iran sejak awal memahami satu hal penting. Menghadapi Amerika Serikat dan Israel dalam perang konvensional adalah pertarungan yang hampir mustahil dimenangkan. Kesenjangan teknologi, anggaran militer, hingga jaringan aliansi terlalu lebar. Maka arah strateginya berubah. Bukan menyaingi kekuatan, tetapi mengurasnya. Inilah inti dari perang asimetris. Murah, fleksibel, dan mampu menekan lawan secara terus-menerus tanpa harus memenangkan pertempuran besar. Di tengah dominasi jet tempur canggih dan sistem pertahanan bernilai miliaran dolar, muncul senjata yang tampak sederhana. Namun, dampaknya tidak bisa diremehkan. Shahed 136 menjadi simbol pendekatan ini. Drone ini bahkan dijuluki AK-47 udara, murah, mudah diproduksi, dan efektif digunakan dalam jumlah besar. Yang membuatnya berbahaya bukan sekadar kemampuannya menyerang, tetapi efisiensinya. Dengan biaya produksi sekitar 20.000 hingga 50.000 dolar per unit, drone ini mampu menjangkau target hingga 1.000 sampai 2.500 km. Kecepatannya memang relatif lambat, sekitar 150 sampai 185 km per jam. Namun justru itu memberinya keunggulan tersendiri saat terbang rendah dan sulit terdeteksi radar tertentu. Secara teknis, Shahed 136 adalah drone sekali pakai. Ia membawa hulu ledak sekitar 40 sampai 50 kg dan menghantam target secara langsung. Sistem navigasinya sederhana, mengandalkan GPS dan sistem inersial tanpa perlu kendali operator yang kompleks. Desainnya minimalis, sayap delta, mesin kecil di belakang, dan peluncuran dari rel sederhana yang bisa dipasang di kendaraan. Namun, kekuatan utamanya terletak pada jumlah. Produksi massal memungkinkan peluncuran dalam skala besar, menciptakan tekanan berlapis pada sistem pertahanan lawan. Saat diarahkan ke aset strategis, terutama radar dan sistem deteksi, dampaknya melampaui sekadar ledakan. Gangguan pada radar berarti gangguan pada mata pertahanan. Dan ketika mata itu terganggu, seluruh sistem bisa kehilangan arah, membuka celah yang jauh lebih berbahaya daripada serangan itu sendiri. Di balik suara ledakan dan layar radar yang terus menyala, ada pertarungan lain yang tak kalah menentukan, pertarungan biaya. Disinilah drone seperti Shahed 136 benar-benar mengubah permainan. Dengan harga sekitar 300 juta rupiah hingga 800 juta rupiah per unit, ia menjadi ancaman yang relatif murah untuk diproduksi dalam jumlah besar. Sebaliknya, sistem pertahanan udara modern justru berada di sisi yang berlawanan. Untuk menjatuhkan satu target, sistem seperti EMI M104 Patriot bisa menghabiskan sekitar 60 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah per rudal pencegat. Sistem yang lebih canggih seperti Ta'ad bahkan bisa mencapai 180 miliar rupiah hingga 240 miliar rupiah per interceptor. Sementara Iron Dome yang dikenal lebih hemat pun tetap berada di kisaran 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah per tembakan. Perbandingannya terasa timpang. Satu rudal pencegat bisa setara dengan ratusan drone. Secara taktis, mencegat ancaman jelas kemenangan. Tapi secara ekonomi, itu bisa menjadi beban yang terus menggerus sumber daya. Disinilah strategi swarm memainkan peran penting. Alih-alih mengandalkan satu serangan presisi, gelombang drone dikirim sekaligus untuk membanjiri sistem pertahanan. Radar dipaksa bekerja terus-menerus, operator harus merespons cepat, dan dalam banyak kasus, satu target tidak cukup ditembak sekali. Dalam doktrin militer dikenal konsep shoot-shoot-look, di mana lebih dari satu rudal digunakan untuk memastikan target benar-benar hancur, yang berarti biaya langsung berlipat. Dan yang paling krusial,
Tidak semua drone harus menembus pertahanan. Cukup dengan memaksa lawan mengeluarkan biaya besar secara terus-menerus, tekanan sudah tercipta. Inilah yang disebut banyak analis sebagai perang biaya asimetris. Ketika daya tahan finansial mulai menjadi penentu utama, bukan sekadar kecanggihan teknologi. Ada cara lain untuk melihat Shahed 136 bukan sebagai senjata canggih, tapi sebagai hasil dari pola pikir yang berbeda. Bukan mengejar kesempurnaan, melainkan mengejar keberlanjutan. Di titik ini, justru keterbatasan menjadi fondasi utama. Alih-alih mengembangkan sistem kompleks yang mahal dan sulit dirawat, Iran memilih jalur sebaliknya, menyederhanakan. Banyak teknologi yang mereka pelajari dari luar tidak direplikasi secara utuh, tapi dipreteli hingga hanya menyisakan fungsi paling penting. Pendekatan ini membuat proses produksi jadi lebih cepat, lebih murah, dan tidak bergantung pada komponen langka. Sanksi internasional ikut membentuk pola ini. Ketika akses terhadap teknologi tinggi dibatasi, pilihan yang tersisa bukan berhenti, melainkan beradaptasi. Dari situ lahir ekosistem yang tidak sepenuhnya bergantung pada industri militer tradisional. Kampus, bengkel teknik, hingga pemasok komponen sipil menjadi bagian dari rantai yang sama. Hasilnya bukan sistem paling mutakhir, tapi sistem yang sulit dihentikan. Menariknya, beberapa bagian penting bahkan berasal dari dunia yang jauh dari medan perang. Mesin seperti MD550 engine sering dikaitkan dengan platform komersial yang relatif mudah diakses. Artinya, elemen vital bisa didapat tanpa prosedur militer yang rumit atau biaya besar. Dari sinilah karakter aslinya terbentuk. Shahed 136 tidak dibangun untuk bertahan lama, apalagi untuk menjadi unggulan teknologi. Ia dirancang untuk hadir dalam jumlah besar, menjalankan fungsi sederhana, lalu hilang tanpa meninggalkan beban. Dalam logika ini, kehilangan satu unit bukan masalah, karena selalu ada pengganti yang siap diluncurkan. Awalnya, kehadiran Shahed 136 mungkin dianggap sekadar pelengkap, alat tambahan dalam konflik modern yang sudah dipenuhi teknologi canggih. Tapi pelan-pelan, persepsi itu runtuh. Bukan karena drone ini luar biasa pintar atau super presisi, melainkan karena ia mengubah cara permainan itu sendiri dijalankan. Dalam konflik perang Rusia-Ukraina, satu pola mulai terlihat jelas. Serangan tidak lagi bergantung pada satu pukulan akurat, tapi pada tekanan yang konsisten. Gelombang demi gelombang drone dikirim, memaksa sistem pertahanan bekerja tanpa henti. Di titik ini, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling hebat, tapi siapa yang bisa terus hadir di medan tempur. Rusia menangkap ide ini dengan cepat. Mereka tidak hanya memakai, tapi juga mengadaptasi dan memproduksi ulang desainnya secara lokal. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Teknologi seperti ini tidak eksklusif. Ia bisa disalin, dimodifikasi, lalu disebarkan dalam skala luas tanpa hambatan besar. Menariknya, respons dari pihak lawan justru memperkuat perubahan ini. Amerika Serikat mulai menggeser fokus ke sistem berbiaya rendah lewat program seperti LUKAS. Sementara Ukraina mengandalkan kreativitas, menggunakan kombinasi senjata lama, dan solusi baru untuk menghadapi ancaman yang murah tapi terus datang. Efek domino pun terjadi. Negara-negara lain mulai membaca arah angin. China mengembangkan ASN-301, sementara berbagai negara lain mengeksplorasi konsep serupa. Bukan lagi soal siapa yang paling maju secara teknologi, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi dengan pola baru ini. Disinilah perubahan besar itu terasa. Perang modern tidak lagi sekadar adu kecanggihan, tapi adu ketahanan. Siapa yang bisa mempertahankan ritme, menjaga suplai, dan terus menekan tanpa henti. Di akhir fase yang sering disebut sebagai Perang 40 Hari, muncul satu gambaran yang membuat banyak analis berpikir ulang. Kekuatan Iran belum sepenuhnya dikerahkan. Sebagian besar stok drone, termasuk Shahed 136, disebut masih tersedia. Bahkan varian yang lebih baru seperti Shahed 136B belum benar-benar dimainkan. Artinya, apa yang sudah terjadi mungkin bukan puncak, melainkan baru pembuka. Dan jika seluruh kapasitas itu akhirnya digunakan, dunia mungkin akan melihat bab berikutnya, di mana tekanan bukan hanya datang dari teknologi, tapi dari skala yang sulit dibendung.